Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya, langsung dari sumbernya jpnn.com, Surabaya, kebijakan penghapusan honorer atau tenaga non-ASN akan mulai berlaku 28 November 2023. Memang untuk Perpres ya teman-teman ya, yang tahun 2018 memang tidak akan ada lagi honorer per 28 November 2023 teman-teman. Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal terhadap honorer dan saat ini masih digodok rumusan win-win solution teman-teman ya. Memang dari stakeholder yang lain DPRD, DPR ya, Komisi 2, kemudian Menpan RB dan lain sebagainya itu sekarang masih menggodok tentang penyelesaian honorer yang nanti akan dirumuskan dengan win-win solution yang terbaik dan tidak memihak salah satu pihak teman-teman ya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan pernyataan soal kebijakan penghapusan honorer tersebut, teman-teman. Ya. Nah, Eri Cahyadi mengungkapkan perjuangannya dalam mempertahankan Rp 1,6 triliun honor tenaga non-aparatur sipil negara atau ASN atau outsourcing di lingkungan pemerintah kota setempat, teman-teman. Ya, jadi Pak Eri ini wali kota Surabaya, teman-teman ya. Nah, ada kabar bahwa seluruh pegawai non-ASN di seluruh Indonesia akan dihapus dan sudah tidak boleh lagi. Tetapi jika tidak dihapus, mereka harus ikut pihak ketiga. Nah, disitulah saya sampaikan ke kementerian, saya tidak akan melepas saudara-saudara saya, teman-teman ya. Perjuangan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi hingga ke tingkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB tersebut disampaikan pada momen halal bihalal secara virtual bersama seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya, teman-teman ya. Jadi memang nantinya Pak Wali Kota seandainya memang kalau dihapus itu akan tetap menjadikan saudara-saudara ya, saudara-saudara ini artinya pegawai ya di lingkungan Kota Surabaya itu nantinya tidak akan di-PHK, teman-teman ya. Nah, makanya mereka maksudnya Pak Eri juga antusias sangat ya, karena memang itu merupakan eh, pelayanan dasar ya yang ada di Surabaya, teman-teman ya. Jadi Pak Eri ini tetap akan tidak akan mem-PHK ya, tidak akan mem-PHK semuanya karena memang itu merupakan pelayanan dasar yang ada di Kota Surabaya, teman-teman. Heri mengungkapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, tenaga honorer atau non-ASN harus sudah dihapus per tanggal 28 November 2023, teman-teman ya. Sebab dalam Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa ASN hanya terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K, teman-teman ya. Nah, untuk itu Wali Kota RI menghadap ke Kementerian PNRB. Di sanalah dia berkuku untuk mempertahankan tenaga non-ASN agar jangan sampai dilepas atau ikut pihak ketiga. Nah, jadi ini teman-teman ya, jangan sampai dilepas atau ikut pihak ketiga. Karena apa? Memang kalau ikut pihak ketiga nantinya akan ada pengurangan gaji ya. Nah, lanjut. Menurut Eri Cahyadi, jika hal itu dilakukan, Surabaya akan hancur dan terjadi pengangguran yang luar biasa. Kalau saudara-saudara saya ini dilepas dari tenaga kontrak di Surabaya, hancur kota Surabaya, akan terjadi pengangguran luar biasa, maka saya mohon maaf tidak akan melepas mereka. Kecuali mereka ada kesalahan yang memang melanggar hukum, teman-teman ya. Jadi memang nantinya tetap akan diberdayakan ya, tetap akan tidak akan dilepas ya, karena memang itu merupakan pelayanan dasar. Nah, gaji honorer ikut aturan Kemenku. Nah, perjuangan CRI mempertahankan tenaga non-ASN sempat mendapatkan penolakan dari kementerian. Sehingga terjadi perdebatan argumen antara wali kota RI dengan pihak Kementerian PNRB, meski akhirnya kemudian diberikan opsi jalan keluar.
Nah, kemudian saya diberikan jalan keluar oleh kementerian, kalau kerja di pemerintah kota, non-ASN harus ikut aturan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, tidak boleh ikut aturan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Jadi kalau semuanya memang tidak ada non-ASN ya, yang ada di sebuah pemerintahan kota, itu nantinya tetap akan masuk di Kemenkeu atau Kementerian Keuangan, tidak boleh ke Kemenaker, teman-teman. Apabila mengikuti ukuran Kemenaker ya, besaran gaji non-ASN diatur berdasarkan upah minimum kota atau UMK. Secara otomatis, ketika UMK sebuah kota meningkat, gaji pegawai ikut naik. Nah, sementara jika mengikuti aturan Kemenkeu, besaran gaji pegawai non-ASN dihitung berdasarkan beban kerja, teman-teman ya. Nah, itu pilihan yang sulit bagi saya karena kalau ikut UMK, gaji naik terus, tapi teman-teman non-ASN harus ikut pihak ketiga, nah perusahaan swasta atau outsourcing. Tapi kalau ikut pihak ketiga, apakah sudah pasti teman-teman ini akan mendapatkan besaran gaji sesuai UMK? Nah, ini pasti tidak teman-teman ya, karena ada pemotongan untuk seperti ini pasti ya kalau untuk outsourcing. Jadi kita apresiasif ya, apresiasi kepada Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi ini masih mempertahankan untuk tenaga non ASN ya, baik itu kebersihan, kemudian yang lain sebagainya ya, kemudian dishub atau kontrak ya di rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya, dia mempertahankan agar tetap menjadi pegawai ya yang ada di kota Surabaya, teman-teman ya. Kita apresiasif ya kepada Pak Eri Cahyadi. Cak Eri lantas melakukan perhitungan besar honor pegawai non ASN jika mengikuti aturan dalam Kemenaker dan Kemenkeu. Jika mengacu pakai swasta seperti petugas keamanan dan kebersihan, yang ikut pihak ketiga justru mendapatkan besaran gaji jauh di bawah UMK. Pasti ini teman-teman ya, karena memang gaji pasti ada potongan teman-teman ya. Walaupun dari pemerintah kota ya, memberikan kepada pihak ketiga secara UMK, pasti kalau semuanya diberikan lagi ke pegawainya ya yang ikut outsourcing atau pihak ketiga itu tidak akan sesuai dengan UMK, pasti ada potongan-potongan. Saya tidak rela kalau teman-teman ikut pihak ketiga atau perusahaan swasta, maka itu saya pertahankan akhirnya ikut aturan Menteri Keuangan. TRI menjabarkan pada tahun 2021 pegawai penunjang di lingkungan Pemkot seperti petugas keamanan dan kebersihan besaran honorer sekitar 4,3 juta per bulan. Mengikuti aturan Kemenaker atau UMK. Nah, apabila besaran gaji itu dikalikan selama 1 tahun atau 12 bulan ketemunya adalah 51,6 juta teman-teman ya. Sedangkan jika mengikuti aturan Kemenkeu, besaran gaji pegawai penunjang seperti petugas keamanan dan kebersihan sekitar 3, juta per bulan. Nah, jika honor itu dikalikan dalam 1 tahun atau 12 bulan, ketemunya adalah 44,4 juta. Jadi aturannya memang beda teman-teman ya. Jadi memang untuk peraturan yang baru, kalau semuanya non ASN yang ada di Pemda, itu nantinya akan ikut aturan Kemenkeu ya, bukan Kemenaker. Nah, kalau segini ya sedikit teman-teman ya. Sehingga ada selisih sekitar 7,2 juta. Akhirnya saya menghadap lagi bertemu Pak Menteri Pak NRB, tidak bisa ini jaraknya terlalu jauh. Akhirnya disampaikan kalau ikut aturan Menteri Keuangan ada gaji ke-13 teman-teman ya. Sehingga jika gaji 3,7 dikalikan 13 maka dalam 1 tahun mendapatkan 48,17 juta ya. Nah, jika Rp 48,1 juta dibagi 12 bulan maka pegawai penunjang per bulan masih menerima gaji Rp 4 juta lebih teman-teman ya. CRI mengatakan di seluruh Indonesia tercatat jika Pemkot Surabaya paling banyak memberdayakan tenaga kontrak atau non ASN ya. Memang sangat banyak sekali. Jumlahnya mencapai sekitar 28.000 pegawai, sedangkan jumlah pegawai PNS Pemkot ya hanya sekitar 15.000 teman-teman ya. Dengan jumlah pegawai non ASN sebanyak 28.000, kata dia, anggaran yang harus dikeluarkan Pemkot Surabaya untuk membayar honor mereka dalam 1 tahun mencapai sekitar 1,6 triliun teman-teman ya. Besarannya anggaran yang dikeluarkan Pemkot untuk membayar honor pegawai non ASN itu mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak. Nah, jadi memang banyak sekali teman-teman ya.
Karena itu saya dimarahi, diejek kementerian, tetapi saya tidak bergeming. Karena saya tidak mau non-ASN ikut pihak ketiga yang gajinya bisa di bawah 3,7 juta. Bahkan jika ada acara di mana-mana, saya digunjingkan karena pegawai non-ASN-nya terbanyak dan tidak dikurangi, teman-teman ya. Nah, kemudian mendapatkan penjelasan wali kota RI itu, sejumlah pegawai pun lantas menyampaikan terima kasih. Satu persatu pegawai dari beberapa instansi mewakili rekan-rekannya mengucapkan terima kasih karena sudah menerima gaji ke-13 sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Terima kasih banyak untuk Cak Eri ya, Bapak RRI Surabaya untuk gaji ke-13 sudah saya terima sebelum Hari Raya Idul Fitri. Gaji 13 sangat berarti bagi keluarga kami, semoga Cari bersama keluarga diberi kesehatan ya, kata seorang pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ya. Jadi memang teman-teman untuk tahun-tahun ini memang sangat krusial teman-teman ya. Jadi mereka memang sudah ada aturan yang menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang nantinya ikut Pemda itu akan mengikuti aturan keuangan ya, bukan Kemenaker lagi. Jadi nanti tetap akan menganalisis dengan beban kerjanya teman-teman ya, bukan dari UMK. Nah, kita doakan saja semoga ada seperti ya dari wali kota Surabaya ini mempertahankan untuk tenaga non-ASN yang ada di kotanya teman-teman ya, dan memberikan honor yang layak dan sesuai UMK teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.